Ini data Nielsen ya, baru kemarin tentang kue iklannya. Yang on itu kan websitenya, yang paid itu iklannya, yang dia bayar untuk dipasang di media cetak atau di media dotol. Ya. Kemudian yang on itu kan yang disuarakan oleh sosial media yang lain. Kemudian yang share-nya itu Facebook, Twitter, dan lainnya dimulai yang dimiliki oleh perusahaan tadi. Artinya apa? Bahwa sekarang itu perusahaan itu tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada media. Nah kemarin saya juga melakukan riset itu apa sih yang berubah dari misalnya dari media relation ya terkait dengan perkembangan media-media tadi. Anda mungkin pernah dengar tahun 2017 itu ada salah satu perusahaan otomotif di Indonesia yang meluncurkan produk dia tidak menghubungi media. Yang dihubungi adalah para buzzer, influencer itu tadi. Kenapa dia menghubungi media atau buzzer tadi? Karena reach-nya, influencer, buzzer dan sebagainya kan jauh lebih besar dari reach-nya dari sirkulasi atau pembaca media. Katakanlah kalau detik.com sekarang ya, itu katanya yang baca 5 juta. Bayangkan kalau Deddy atau Irfan Raffi Ahmad itu kan followernya jutaan. Berapa? 2M malahan. Ya kan jadi sekali posting, sekali itu yang dilakukan itu sudah menjangkau 4 kali lipat dari apa yang dilakukan oleh media konvensional gitu. Jadi mereka lebih efisien menggunakan influencer ketimbang media konvensional tadi atau media mainstream katakanlah .com dan sebagainya. Itu perubahan-perubahan yang terjadi ketika kita masuk dalam era 4.0 tadi gitu. Nah tapi tadi kan kita nggak tahu ini beneran atau tidak mereka ngomong ya. Para PR saya wawancara mengatakan bahwa ya kita masih tetap membutuhkan media konvensional. Jadi contohnya di salah satu media katakanlah Tempo itu setiap hari dia terima 1000. Mereka itu tiap hari satu departemen itu menerima 12 rilis dari para PR. Berarti kalau dia di situ ada 10 departemen, berarti setiap hari dia terima 120 rilis. Di Republika juga yang saya wajar juga seperti itu. Artinya apa? Mereka masih menaruh harapan kepada publisitas yang ditampilkan oleh media konvensional. Itu berkaitan dengan iklan mungkin sekarang juga makin nambah lagi gitu untuk digital tadi. Karena banyak iklan perusahaan yang larinya ke para influencer tadi. Terus Mbak, Bu, Mas. Nah ini apa? Oh ini di global juga seperti itu ya. Jadi di global juga persennya seperti itu. Jadi bukan hanya di Indonesia. Terus Mas slide-nya. Nah ini informasi yang dilakukan oleh media ya. Kita dulu pernah kenal konvergensi media kan ya. Itu kita kenal itu. Sekarang di media cetak juga seperti itu. Media cetak ada format digital kan ya. Maksudnya cetak versi digital. Maksudnya di digital. Dan itu kemudian dijual di beberapa agensi yang punya seperti Kompas, Gramedia juga punya jasa yang menyediakan jasa untuk menjual. Belum lagi kita bicara soal yang independen ya, itu juga ya setiap hari itu ngumpulin media yang digital ini kemudian jual lagi kepada publik. Sebulan mungkin 150.000 Anda bisa akses semua media di Indonesia. Nah,
Nah ini apa? Saya katakan bahwa transformasi yang dilakukan oleh media konvensional memang agak lambat. Kenapa? Memang ya mungkin masih ada sejarah masa lalu ya. Tapi yang lebih penting lagi beda antara pekerjaan Deddy Corbuzier dengan misalnya dengan narasinya Najwa. Karena Deddy itu kan sifatnya entertainment. Tapi Najwa itu tetap mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik. Sehingga ada kemarin kan kalau nggak salah ada tweet rame kan ya, orang mengkritik narasinya Najwa, ya kan? Karena dinilai Najwa itu apa ya, teknik wawancaranya itu seperti integrasi. Dan sebetulnya dulu waktu saya di SCTV itu juga saya ajarkan seperti itu. Makanya SCTV dulu Liputan 6 itu TV pertama yang menampilkan jadi yang pertama menampilkan teknik itu tadi menghadirkan tamu di studio, kemudian diikuti oleh tujuannya apa? Tujuan tektokannya itu. Jadi, nah itu sekarang rupanya nggak ada beda dengan apa? Dan Deddy kan ya, teknik wawancaranya itu. Kalau Najwa kan seperti integrasi, kalau Deddy itu kan ya itu lebih dekat ke PR daripada ke jurnalistik. Kalau saya menilai ya. Terus, nah ini ada digital, kemudian pokoknya semua masuk ke situ ya. Saingan kita lebih banyak, ada podcast untuk media maksudnya, saingan media lebih banyak, jauh lebih banyak bertambah, ada podcaster dan sebagainya. Terus, nah ini kita bicara soal Google misalnya kan, Google itu seperti Anda baca di sini, Google itu kan algoritmanya yang paling banyak gimana caranya dia hitnya paling banyak. Hitnya kalau banyak itu dia akan mendapatkan insentif kan melalui Google AdSense. Sehingga orang didorong untuk bagaimana cara bikin berita yang paling banyak-banyakan diklik. Terus nanti lihat aja. Terus, nah ini contoh bagaimana Anda mungkin semua kenal tentang clickbait yang membuat dan itu dia bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dari media konvensional. Bukan hanya di Indonesia. Terus, nah ini tadi ya, Pabola tadi. Terus, nah ini juga di Inggris juga seperti itu ada. Artinya, ini tadi saya contohkan, jadi banyak media orang yang mengumpulkan berita kemudian itu dijual lagi. Artinya itu kan merugikan penerbit kan ya. Karena dia cuma langganan sebulan, misalnya sebulan 50.000, dia dapat sebulan katakanlah 100 media, keluarnya adalah 5 juta. Tapi dia bisa mendapatkan pelanggan yang lebih banyak lagi, di mana 1 bulan itu dia harus bayar pelanggannya 150.000 tadi. Terus, nah ini di kita ada pustaka koran, nanti ada kalau ingin dapat koran apa saja di seluruh Indonesia, buka situs ini. Terus, nah ini bagaimana media itu sekarang kerjanya itu bukan hanya melulu membuat majalah, tapi dia berkolaborasi, bikin event, bikin macam-macam gitu ya, bikin event, bikin kegiatan-kegiatan lain, bikin tempat saya selalu bikin awarding. Itu karena itu dengan seperti itu kita bisa hidup. Jadi dari sini ya kita sampaikan bahwa media konvensional itu memang lebih lambat ketimbang media-media baru seperti nanti ya Cakra atau TV Desa ini tadi. Saya kira itu nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi tentang ini, karena mungkin masing-masing orang sekarang kan punya komunitas. Anda mungkin pernah dengar tentang authenticity, bagaimana authenticity bisa menjadi sponsorship acara Pesta Pora kemarin yang di Kemayoran kemarin.